Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amelia selaku moderator dari kelompok 6. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alvina Reisa Wahid, Andi Artika Sari Ramadhani, Aziza Amelia Putri, Husna Amelia, Nurfadia Jamal, Rifki Akbar Muhammad Yusuf. Adapun materi dari kelompok kami yaitu akan membahas destilasi, dan pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Alvina Reza Wahid yang akan menjelaskan slide berikut. Nah, apa sih itu destilasi? Destilasi adalah suatu cara pemisahan larutan dengan menggunakan panas sebagai pemisah. Jika larutan yang terdiri dari dua buah komponen yang cukup mudah menguap, ada perbedaan komposisi antara fase cair dan fase uap. Dan hal ini merupakan syarat utama supaya pemisahan dengan destilasi dapat dilakukan. Nah, jadi agar pemisahan efektif, komposisi fase uap dan fase cair harus berbeda. Artinya, salah satu komponen lebih mudah menguap dibandingkan yang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Adapun tahap prinsip kerja destilasi yang pertama itu pemanasan campuran. Campuran cairan dimasukkan ke dalam labu destilasi dan dipanaskan secara perlahan. Ketika suhu mencapai titik didih, salah satu komponen zat tersebut akan mulai menguap. Yang kedua, penguapan atau evaporasi. Pada tahap ini, hanya komponen dengan titik didih lebih rendah yang menguap lebih dulu. Uap tersebut bergerak naik melalui leher labu menuju kondensor. Yang ketiga, pendingin atau kondensasi. Uap yang terbentuk dialirkan melalui kondensor yang diberi air dingin agar uap kembali berubah menjadi cairan. Yang keempat, penampungan destilat, yaitu cairan hasil kondensasi dikumpulkan di wadah penerima. Cairan ini disebut destilat, yaitu komponen yang memiliki titik didih lebih rendah dan telah terpisah dari campuran awal. Yang kelima, sisa cairan atau residu. Komponen lain yang memiliki titik didih lebih tinggi tidak ikut menguap dan tetap tinggal di dalam labu destilasi sebagai residu. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Akbar yang akan membahas tentang jenis-jenis destilasi. Nah, yang pertama yaitu destilasi sederhana atau biasa disebut simple distillation. Nah, destilasi sederhana dapat digunakan ketika titik didih dua cairan berbeda secara signifikan satu sama lain, atau salah satu komponen memiliki volatilitas yang berbeda-beda. Dalam proses pemisahan senyawa secara sederhana, campuran dipanaskan untuk mengubah terlebih dahulu komponen yang paling mudah menguap dari cair menjadi uap. Nah, kemudian yang kedua yaitu destilasi fraksional. Destilasi fraksional ini digunakan ketika titik didih komponen campuran berdekatan satu sama lain. Kolom fraksinasi digunakan untuk memisahkan komponen yang digunakan serangkaian destilasi disebut sebagai rektifikasi. Nah, dalam proses fraksional, campuran dipanaskan sehingga uap naik dan masuk ke kolom fraksinasi. Saat uap mendingin, ia mengembun pada bahan pengepakan kolom. Nah, panas dari uap yang naik ini menyebabkan cairan ini menguap lagi, sekaligus memindahkannya ke sepanjang kolom dan akhirnya menghasilkan sampel dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, dari komponen campuran yang lebih mudah menguap. Kemudian yang ketiga yaitu destilasi uap. Destilasi uap digunakan untuk memisahkan komponen yang peka terhadap panas. Nah, senyawa-senyawa yang didestilasi uap ini rata-rata memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius. Proses destilasi uap dimulai dengan menambahkan uap ke dalam campuran yang menyebabkan sebagian dari campuran tersebut akan menguap. Kemudian yang terakhir adalah destilasi vakum. Nah, destilasi vakum digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih yang tinggi dan juga memiliki senyawa yang tidak stabil. Nah, dengan pengertian senyawa ini dapat terdekomposisi sebelum atau ketika mendekati titik didihnya. Kemudian secara umum destilasi vakum diterapkan pada komponen yang memiliki titik didih yaitu rata-rata di atas 150 derajat Celcius. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.
Baik, selanjutnya merupakan alat destilasi sederhana beserta fungsinya. Berikut merupakan gambar dari alat destilasi pertama. Pada bagian pertama terlihat termometer. Termometer ini digunakan untuk memantau suhu uap zat yang menguap. Dengan mengetahui titik didihnya, kita bisa menentukan kapan komponen tertentu mulai menguap dan terpisah dari cairan. Dan yang kedua, larutan yang akan dipisahkan. Nah, larutan ini adalah campuran dari 2 atau lebih zat cair dengan titik didih berbeda. Dan yang ketiga, batu didih. Batu didih ini mencegah pemanasan mendadak atau letupan. Pada bagian keempat terdapat pemanas atau penangas. Nah, penangas ini digunakan untuk memanaskan campuran secara bertahap agar komponen dengan titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu tanpa menyebabkan pemanasan berlebihan. Dan yang kelima ada pendingin atau kondensor. Fungsi dari kondensor ini adalah mendinginkan uap menjadi cair kembali. Uap hasil pemanasan dialirkan melalui pendingin yang dialiri air. Uap tersebut kehilangan panas dan mengembun menjadi cairan destilat. Dan yang keenam ada adaptor. Adaptor ini berfungsi mengarahkan aliran kondensat dari kondensor ke labu penampung tanpa tumpah atau terkena udara luar secara langsung. Dan yang ketujuh, celah udara. Celah udara ini memungkinkan untuk tekanan di dalam sistem tetap stabil, sehingga cairan destilat dapat menetes lancar ke bawah penampung. Dan yang kedelapan, terdapat air pendingin masuk. Nah, jalur masuk air dingin merupakan jalur masuk air dingin ke kondensor. Air pendingin dialirkan dari bagian bawah kondensor agar sirkulasinya maksimal dengan menyerap panas dari uap yang lewat. Dan yang kesembilan ada air pendingin keluar, merupakan tempat jalan keluarnya air setelah menyerap panas. Dan yang terakhir, pada bagian terakhir ada destilat. Destilat adalah cairan murni. Hasil pengembunan uap, cairan ini memiliki titik didih lebih rendah dari campuran semula dan merupakan komponen yang berhasil dipisahkan. Berikut ada kelebihan dan kekurangan destilasi. Yang pertama itu menghasilkan zat sangat murni, di mana zat dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian yang kedua itu bisa digunakan untuk berbagai jenis campuran. Dapat memisahkan campuran cair-cair, cair padat, atau gas cair. Kemudian berikutnya tidak mengubah sifat kimia zat, hanya terjadi pemisahan fisik tanpa reaksi kimia. Kemudian dapat diterapkan dari skala kecil hingga industri. Prinsipnya sama, hanya berbeda pada ukuran alatnya. Kemudian yang kelima itu prinsipnya sederhana dan mudah dilakukan, cukup dengan proses pemanasan dan pendinginan. Kemudian pada kekurangan destilasi itu yang pertama itu butuh banyak energi panas karena harus memanaskan zat hingga mendidih. Kemudian yang kedua itu tidak efektif bila titik didih komponen berdekatan, sulit mendapatkan hasil yang benar-benar murni. Kemudian yang ketiga itu tidak cocok untuk zat yang rusak oleh panas. Zat bisa terurai atau berubah sifat saat dipanaskan. Kemudian yang ketiga itu tidak cocok untuk zat yang rusak oleh panas. Zat bisa terurai atau dipanaskan. Potong itu sebentar nah. Kemudian yang keempat itu peralatan industri mahal dan rumit. Kenapa? Karena membutuhkan sistem kontrol suhu dan tekanan yang kompleks. Kemudian yang terakhir pada kekurangan destilasi itu prosesnya memakan waktu lama karena pemanasan dan pendinginan berlangsung bertahap. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu destilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Proses ini melibatkan pemanasan, penguapan, pendinginan, dan pengumpulan kembali zat yang mudah menguap menjadi cairan murni atau destilat. Metode ini efektif menghasilkan zat dengan kemurnian tinggi dan banyak digunakan baik di laboratorium maupun industri, meskipun memerlukan energi panas besar dan kurang efisien untuk komponen dengan titik didih yang berdekatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.